Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan fillah, arsadani wa arsadakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah subhanahu wa ta'ala amanatkan pada diri kita, yaitu menunaikan sholat fardu secara berjamaah. Dan juga dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala pula kita dapat mengkaji ilmu-ilmu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tebarkan di alam ini melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa mengkajinya, kita bisa mempelajarinya tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya sampai hari kiamat tiba. Salah satu seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai aminu hadhil ummah, seorang yang sangat terpercaya di umat ini. Beliau adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu ketika Hudzaifah bin Yaman berkata, datanglah penduduk Najran menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utuslah kepada kami seorang laki-laki yang terpercaya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh saya akan utus kepada kalian seorang laki-laki yang paling terpercaya. Dia betul-betul memegang amanah. Kemudian para sahabat ketika itu yang mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap bahwa salah satu di antara mereka lah orang yang mendapatkan kehormatan sebagai laki-laki yang terpercaya. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dialah Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surga. Sahabat-sahabat yang lain memiliki amal unggulan, dan beliau pun Abu Ubaidah bin Jarrah memiliki amalan unggulan. Dan amalan unggulan beliau sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat amanah. Antara amanah dengan jannah memang tidak dapat dipisahkan. Maka ketika jannah atau surga itu ditempati oleh orang-orang yang beriman, maka amanah menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Maka tidak heran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sifat amanah akan mengantarkan pemiliknya menuju jannah. Oleh karenanya tidak hanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan satu karakter orang yang mewarisi jannah, dan salah satunya adalah orang-orang yang menjaga dan menunaikan amanah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 32, walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan juga janji-janjinya. Sifat amanah mengharuskan seseorang menunaikan apa yang menjadi tugasnya. Sifat amanah
mengharuskan seseorang menyampaikan titipan kepada yang berhak menerimanya. Dan sifat amanah mengharuskan seseorang tidak boleh berlaku khianat dengan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menunaikan amanat. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata mengenai ayat ini bahwa perintah menunaikan amanah meliputi segala hal yang wajib atas manusia untuk menunaikannya. Dan amanah itu terdiri dari dua macam. Amanah yang terkait dengan hak Allah seperti salat, puasa, dan juga yang lainnya. Dan amanah-amanah yang berhubungan dengan manusia seperti titipan, seperti janji, dan juga yang lainnya. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amanah yang paling agung bagi umat Islam adalah agama Islam. Oleh karena itu, amanah agama Islam disebut sebagai amanatul uzma, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa hamalhal insan wa kanal insanu dzaluman jahula. Dan sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan juga gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu Imam Mujahid dan Ad-Dhahhak, berkata bahwa amanah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seluruh kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan. Sedangkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata dalam tafsirnya, amanah dalam ayat ini mencakup segala tugas-tugas untuk menegakkan agama. Maka tidak dilakukan lagi bahwa menegakkan syariat Islam dalam seluruh kehidupan oleh umat manusia adalah amanah yang berada di setiap pundak. Maka berlaku amanah pada poin untuk menegakkan syariat Islam mengharuskan seorang untuk terus melakukan proses pembelajaran ilmu syar'i, sehingga dia mencari tahu setiap detail syariat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan, kemudian menjadikan syariat itu sebagai ukuran untuk kebenaran dan sebagai acuan untuk berbuat dan berucap, baik dalam mengatur hubungan antara hamba dengan Allah, mengatur hubungan antara seseorang dengan orang tuanya, mengatur hubungan seseorang dengan keluarga, tetangga, masyarakat, bahkan dalam mengelola negara. Maka barang siapa yang mengalihkan perkara-perkara dan menjauhkan diri dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sama saja telah berkhianat dengan apa yang telah Allah amanatkan kepadanya. Termasuk juga amanah yang harus dijaga adalah segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, baik berupa penglihatan, pendengaran, tangan, kaki, lisan, dan juga yang lainnya. Semuanya harus dijaga, semuanya harus digunakan sesuai dengan kehendak yang memberikan amanah, dan tidak boleh dipergunakan kecuali perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Maka barang siapa yang menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk maksiat, maka sesungguhnya dia telah berlaku khianat. Oleh karena itu, mata adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dijaga dan dipergunakan
sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Maka mata haruslah untuk digunakan melihat dan membaca hal-hal yang layak untuk dibaca dan juga dilihat. Tidak boleh menggunakannya untuk melihat atau membaca perkara-perkara yang dilarang di dalam agama. Dan ketika mata melihat aib saudaranya, maka hendaklah dia tidak menyebarkan kepada orang lain. Begitu juga dengan telinga, lisan atau mulut. Maka penting sekali untuk mengingatkan hal ini kepada teman-teman sekalian dan juga saya pribadi, di mana saat ini banyak kondisi yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa karena pendengaran dan juga lisan. Laki-laki yang menundukkan pandangan saat ini bukanlah perkara yang mudah, karena bisa jadi mata sebagai penyumbang dosa yang paling sering bagi laki-laki, sedangkan bagi kaum wanita menjaga lisannya, menjaga mulutnya adalah amanah. Amanah yang sangat berat yang harus dijaga dengan ketat, karena bisa jadi lisan wanitalah yang menjadi penyokong terbanyak dalam hal dosa dibanding anggota badan yang lainnya. Oleh karena itu para ulama memberikan analisa bahwa ketika seorang laki-laki menangis, maka yang ia pegang adalah matanya, seakan-akan itu mengisyaratkan dari mana dosa itu bermula. Sedangkan bagi wanita, ketika wanita itu menangis, maka dia memegang mulutnya, maka itulah seakan-akan menjadi isyarat dari mana dosa itu bermula. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun amanah harta, maka hendaklah tidak mengambil harta kecuali dengan cara yang telah diperbolehkan di dalam syariat, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira bagi orang yang mengambil harta oleh para pedagang dengan cara yang amanah. At-tajirul amin as-sudduq al-muslimu ma'asyuhada, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang pedagang muslim yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi dan juga orang-orang yang syahid. Maka termasuk amanah adalah menjalankan pekerjaan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Ia tidak boleh mengambil apa yang bukan haknya dan juga tidak boleh menelantarkan kewajiban. Ada kisah yang patut dijadikan teladan, di mana hal itu dialami oleh ayahnya Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau bernama Mubarak, disebutkan di dalam kitab A'lamul Muslimin, Abdullah bin Mubarak imamun wa qudwah. Ketika itu Mubarak, ayahnya Abdullah ibnu Mubarak, bekerja sebagai seorang penjaga kebun. Maka suatu ketika sang tuan atau majikan Mubarak ini mengunjungi kebun, lalu dipanggillah Mubarak, "Wahai Mubarak, ambilkanlah untuk kami beberapa buah delima yang manis." Maka Mubarak bergegas, dia langsung melaksanakan perintah sang majikan. Dia petik beberapa buah delima yang diperintahkan oleh tuannya dan kemudian diserahkan kepada majikannya dan beberapa orang yang menjadi tamu tuannya. Namun ketika majikannya itu mengambil dan mencicipi buah delima yang dipetik oleh Mubarak, tidak ada satupun buah yang dipetik Mubarak itu berasa manis. Semuanya asam, semuanya kecut. Dan sang majikan pun marah, kemudian bertanya, "Wahai Mubarak, apa kamu tidak bisa bedakan delima yang manis dan yang asam?" Mubarak menjawab, "Demi Allah, selama ini saya belum pernah diberi izin dari Anda untuk memakan walaupun satu biji. Maka bagaimana saya bisa membedakan delima yang manis dan yang asam?" Maka sang tuan pun merasa takjub dan simpati
kepada Mubarak atas amanah yang dia pegangnya. Singkat cerita, majikan itu memiliki anak perempuan dan sudah banyak dilamar orang. Lalu dia minta saran kepada Mubarak. Hai Mubarak, saya punya anak perempuan, dengan siapa aku harus nikahkan? Mubarak kemudian menjawab, wahai Tuan, orang-orang Yahudi mereka menikahkan karena kekayaan, dan orang-orang Nasrani menikahkan putri-putri mereka karena ketampanan, dan orang jahiliyah menikahkan karena nasab dan bangsawannya, sedangkan orang Islam menikahkan putrinya karena unsur ketakwaan. Wahai Tuan, termasuk golongan mana? Silahkan Tuan pilih dan nikahkan putri dengan cara-cara yang Tuan inginkan. Kemudian pemilik kebun atau majikan itu pun takjub dengan cara berpikir Mubarak. Kemudian dia menemui istrinya dan berkata, wahai istriku, saya tidak melihat orang yang layak untuk menikah dengan putri kita selain pembantu kita, selain orang yang kita kerjakan untuk menjaga kebun kita, yaitu dialah Mubarak. Maka akhirnya dia menikahkan putrinya dengan Mubarak. Dari pernikahan yang diberkahi itu lahirlah ulama kenamaan. Dialah Abdullah ibnu Mubarak rahimahumullah. Dialah Amirul Mukminin dalam hadis di zamannya. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah amanah yang berhubungan dengan harta dan pekerjaan. Masih banyak lagi amanah-amanah yang harus dijaga, terlebih lagi di zaman yang sudah banyak tersebar segala jenis kemungkaran dan dosa. Sebagai contoh, keluarga adalah amanah. Keluarga adalah amanah yang harus dijaga. Jangan sampai anggota keluarga terjerumus ke dalam neraka. Begitu juga jabatan. Jabatan adalah amanah yang harus ditunaikan. Jangan sampai mengkhianati jabatan yang telah dipanggulnya. Oleh karena itu, di zaman ini, zaman yang cukup sulit untuk memegang amanah, ada satu hal yang termasuk menjaga kehormatan untuk tidak berzina menjadi sesuatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, nasihat dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, termasuk amanah yang harus dijaga adalah ketika seorang wanita memiliki amanah untuk menjaga kemaluannya. Karena hakikatnya seorang pezina, seorang pelacur, hakikatnya dia adalah para pengkhianat yang mencederai amanah yang dibebankan kepadanya untuk menjaga kehormatan. Nas'allahu al-afiyah. Teman-teman sekalian, kiranya inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita menunaikan amanah sesuai dengan porsinya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.